Hai, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memvisualisasi dan mencari insight dari sebuah data menggunakan Tableau. Langkah awalnya yang harus dilakukan yaitu mencari data. Data dapat dicari dari berbagai sumber data, seperti dari Statista, World Bank, WHO, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan data dari yougov.com, yaitu tentang media atau perantara apa aja sih yang paling sering digunakan untuk mencari informasi seputar COVID-19 di United States saat ini? Setelah menemukan data yang dicari, download data tersebut menjadi file Excel atau jenis tipe file lainnya. Nah, kebetulan saya memakai data ini untuk mencari tujuan saya yaitu untuk mencari tahu media atau perantara apa sih yang paling sering dan cocok digunakan untuk menggali informasi di United States. Apakah sama dengan di Indonesia? Nah, langkah selanjutnya yaitu buka software Tableau yang ada di komputer Anda. Di sini saya menggunakan jenis Tableau publik. Selain Tableau publik, ada juga Tableau desktop dan lain-lain. Nah, untuk mengekspor file yang tadi sudah di-download atau data yang sudah di-download, tadi karena data saya berjenis Excel, bisa juga berjenis data yang lainnya. Klik di sini, lalu klik file yang ingin diekspor, lalu klik open. Nah, karena saya sudah mendownload, langsung saja nanti tampilan selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk memunculkan data atau mereview data agar muncul di tabel bawah ini, tinggal drag data tersebut ke sini, lalu akan muncul seperti ini. Setelah muncul di sini, nanti akan muncul worksheet selanjutnya. Di worksheet ini tidak jauh berbeda dengan worksheet pada di Excel, ada worksheet di Tableau juga ada tempat untuk mengerjakan visualisasi data. Nah, di sini tersedia kolom dan rows, terus dimension untuk data-data yang bertipe string atau kalimat, dan measure untuk data-data yang bersifat kuantitatif. Contohnya, bila di sini misalnya ada data intermediary, saya taruh di sini, akan muncul seperti ini, lalu selanjutnya saya masukkan data measure-nya, seperti ini. Nah, di pojok kanan ini ada bar show me. Show me ini rekomendasi diagram chart-chart apa saja yang kira-kira cocok. Apakah ini atau yang square seperti ini atau yang lingkaran. Nah, dari sini bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Nah, untuk hal data saya di sini di bawah sini banyak sheet dan juga dashboard. Dashboard itu untuk menggabungkan beberapa sheet jadi satu dan membuat sebuah halaman yang bersama. Di sini saya memakai beberapa chart, tipe chart sesuai itu, yang lalu kemudian saya gabungkan menjadi sebuah story. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang data yang sedang saya olah saat ini, yang mengenai tentang media atau perantara yang paling sering digunakan oleh masyarakat United States untuk mencari informasi seputar COVID-19. Tentu di tengah wabah COVID-19 atau Corona sekarang ini, masyarakat United States atau bahkan masyarakat dunia dituntut untuk up to date selalu tentang perkembangan terkini pandemi ini. Nah, dalam penggalian informasi ini tentu user melakukan berbagai cara dan terdiri dari beberapa golongan. Maka dari itu di data ini saya menggolongkan beberapa data, mengkategorisasikan data-data yang tersedia menjadi beberapa dapat disortir dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan gender, lalu juga berdasarkan tentang umur, lalu juga selanjutnya yaitu berdasarkan pendapatan, tingkat pendapatannya. Secara umum, kalau metode pengaksesan informasi COVID di United States ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti melalui news media, such as TV, radio, newspapers, atau berita online media. Lalu juga ada
ada post relatif on sosmed, maksudnya itu post dari teman-teman dan keluarga dalam sosial media, lalu juga ada website resmi dari pemerintah atau agensi kesehatan seperti WHO, lalu CDC, Centers of Disease Control, dan lain-lain. Terus ada juga melalui website atau post dari organisasi lain, dan kategori lainnya ya other, dan atau mereka juga ada yang tidak tahu, lupa mengaksesnya dari mana, dan juga NA, yaitu orang-orang yang belum sama sekali mencari tahu atau mendapatkan informasi seputar COVID-19. Nah, dari data-data kategori ini dapat disortir kembali menjadi beberapa berdasarkan gendernya, yaitu female dan male. Nah, untuk berdasarkan gender saya menggunakan chart circle, dan lalu juga bisa berdasarkan rentang umur. Di sini ada umur 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, dan sampai 55 tahun lebih. Di sini saya menggunakan chart 3 maps, oke. Nah, lalu juga ada yang secara general yang tadi saya jelaskan di awal, dan berdasarkan pendapatan, tingkat pendapatannya. Di sini pendapatannya dibagi menjadi 3 kategori juga, yaitu di under 40,000 K, $40.000, lalu di antara rentang $40.000 sampai $80.000 yang berwarna biru, dan above atau di atas $80.000. Dari sheet ini awalnya saya buat sebuah dashboard untuk menggabungkan beberapa per sortirnya. Misalkan ini dashboard untuk sesuai berdasarkan umur, lalu juga di dashboard berdasarkan gender saya gabungkan, lalu dari dashboard tersebut saya gabungkan kembali menjadi sebuah story. Nah, di story ini kita dapat menggabungkan beberapa lembar kerja ataupun beberapa dashboard yang telah kita kerjakan tadi ini semua ke dalam satu page atau satu tampilan yang dapat meringkaskan dan mengefisiensikan pembaca. Nah, di sini bisa dalam satu page ini bisa berganti-ganti ke beberapa hasil lembar kerja atau dashboard tadi seperti ini. Nah, hasil dari semua proses-proses pengerjaan itu ya ialah ini dia. Ini misalkan dalam yang pertama kali saya bahas, yaitu berdasarkan gender. Misalnya di female paling besar kebanyakan wanita US mengakses melalui news media sebesar 58%. Terus juga di kategori male masih banyak juga yang mengakses paling banyak melalui news media seperti TV dan lain-lainnya, yaitu sebesar 57%. Nah, lalu yang kedua berdasarkan sort by income levelnya. Dari ini misal tadi kuning itu di under, biru itu antara 40 sampai 80.000, dan ungu itu tadi di atas 80.000. Di kategori news media, di sini paling banyak masih kategori news media dengan penghasilan yang rata-rata penghasilnya sama persentasenya, yaitu 59%, 68%, dan juga 87% paling banyak. Sedangkan paling sedikit itu dimiliki oleh yang belum mendapatkan informasi apa-apa. Yang orang paling banyak tidak mendapat informasi dari kalangan berpenghasilan di bawah 40.000. Lalu juga yang kedua, bahkan yang di atas 80.000 hasilnya 0% atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya, sort berdasarkan umur. Di sini ada kategori 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, 45 sampai 44 tahun,
lalu juga 35-44 tahun, dan yang terakhir di atas 55 tahun. Rata-rata paling besar, kotak-kotak ini menggambarkan seberapa besar persentasenya. Nah, di rata-rata semua paling besar news media, tapi di sini bisa dilihat di kategori umur 18 sampai 24, apabila yang lainnya terbesar keduanya, yaitu berdasarkan dari website atau post dari pemerintah ataupun agensi kesehatan. Namun di kalangan umur 18 sampai 24 tahun ini nomor keduanya yaitu dari relatif sosmed. Nah, dari hasil per kategori tadi dapat digeneralisasikan menjadi sebuah diagram besar, yaitu paling terbesar orang-orang mengakses melalui news media seperti berita online atau berita koran dan lain-lain sebesar 58%, dan yang kedua terbesar yaitu berdasar dari postingan dari pihak pemerintah atau pihak agensi kesehatan seperti WHO atau CDC sebesar 20%. Lalu yang ketiga itu ada melalui sosmed, karena informasi melalui sosmed itu sangat up to date. Dia menempati posisi ketiga sebesar 7%, lalu keempat melalui website atau post dari organisasi-organisasi lainnya sebesar 6%, dan yang sisanya yaitu yang melalui media lain atau yang tidak tahu dia melalui media apa, dan juga yang belum mendapatkan informasi sebesar masing-masing 3%. Dan apabila proses visualisasi ini telah selesai, kita dapat menyimpannya ke akun Tableau publik kita dengan save to Tableau public atau CTRLS, dan nanti masuk ke akun kita. Nah, dari akun nanti akan langsung terhubung ke profile Tableau publik yang dimiliki dan akan muncul seperti tampilan seperti ini. Tentu ini bisa diakses sama seperti tadi dalam dalam software Tableau-nya, dan bisa diakses secara umum. Nah, dari hasil pengerjaan visualisasi data tadi, tentu benefit utama yang bisa didapatkan pelakunya yaitu mendapatkan insight. Yang pertama, insight dari saya yaitu berdasarkan gender. Dari gender antara female ataupun male, yang paling besar 57% untuk male dan 58% untuk female, yang sangat berbeda tipis. Itu mengartikan semakin equal antara female dan male. Lalu yang kedua berdasarkan income level, yang paling mencengangkan adalah untuk kategori yang berwarna ungu atau di orang-orang yang berpendapatan di atas $80.000 dalam setahun, dia pasti tidak ada sama sekali yang tidak mengakses informasi, tidak mencoba mengakses informasi seputar COVID ini. Bahkan di sini persentasenya sampai 0% dari sekian banyak surveyor tersebut, yang mengartikan semakin tinggi pendapatan atau income orang tersebut, semakin intelektual orang tersebut dalam mencari informasi gitu. Lalu yang ketiga ada insight di sortir berdasarkan umur. Bisa dilihat rata-rata semua paling besar itu di news media maksudnya. Namun di sini ada sebuah fakta apabila kita menggunakan kursor untuk melihat persentasenya. Di umur 18, rentang 18 sampai 24 tahun, hanya yang mengakses sebesar 37%, lalu 25 sampai 34 tahun yang mengakses sebesar 47%. Nah, insight-nya itu semakin bertambah umur, rata-rata orang lebih memilih
akses informasi seputar COVID ini melalui news media. Karena semakin lama semakin naik. Ini 47%. Lalu yang ketiga ini dari rentang 35 sampai 44 ini 54%, lalu naik lagi menjadi 57%. Yang terakhir tentu di atas 55 tahun hingga 70% diantaranya mengakses melalui news media seperti TV, radio, berita online, dan lain-lain. Nah, hal ini tidak dibungkiri karena semakin umur tambah seorang, semakin jauh dari teknologi dan teknologi terbaru dan lebih mengandalkan teknologi-teknologi yang gampang dan dalam mendapatkan informasinya seperti dari TV atau radio. Nah, dari ketiga insight tersebut dapat diketahui memang paling banyak news media. Dan yang terakhir yang mungkin bisa diambil dari pengolahan data ini, walaupun data ini data hasil survei di United States, menurut saya data ini bisa merepresentasikan dari seluruh dunia, karena selain Amerika itu negara adidaya yang trendsetter dan juga tren bagi seluruh dunia, di Indonesia pun paling banyak masyarakatnya mengakses melalui news media, lalu juga seluruh dunia juga mengakses percaya kepada WHO, lalu juga yang terakhir sekarang yang lagi tren karena generasi milenial dan Z, tentu banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang umur yang mengakses melalui sosial media. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang kelebihnya mohon maaf. Terima kasih.